Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang pergantian tahun sudah menjadi sebuah kebiasaan di mana ramalan demi ramalan bermunculan untuk menerawang bagaimana kehidupan di tahun yang baru. Tak hanya diramaikan oleh para cenayang di masa sekarang, namun jauh sebelum ini tak sedikit di antaranya yang mengabadikan hal itu ke dalam berbagai karyanya. Orang-orang di masa kini kemudian mengartikannya sebagai ramalan di masa mendatang. Salah satu di antaranya adalah si peramal paling populer, Nostradamus. Nostradamus sudah sejak lama dikenal lewat karya-karyanya yang diyakini sebagai orang berhasil menggambarkan ramalan masa mendatang. Meski dikenal dengan nama Nostradamus, aslinya pria bernama Michael de Nostradam. Nama kemudian dilafalkan dalam bahasa Latin menjadi Nostradamus. Nostradamus dikenal lewat karyanya yang berjudul Les Prophéties yang dipublikasikan kali pertama tahun 1555. Buku ini pada dasarnya merupakan koleksi beberapa ratusan quatrains hasil karya peramal Prancis. Quatrains adalah semacam puisi yang penuh dengan metafora. Nostradamus menulis bahwa mereka memiliki kata-kata Yunani dan Latin yang menghasilkan quatrain yang unik, sulit meskipun tidak mustahil untuk ditafsirkan. Tulisannya aneh namun menarik perhatian orang-orang yang terpesona pada karyanya. Sejak Nostradamus dianggap sebagai prediksi langsung dari peristiwa di masa depan, Nostradamus kemungkinan besar memilih untuk menulis ramalan-ramalan dengan quatrain untuk menyamarkan ramalannya, tetapi bermaksud agar kita dapat menyadarinya. Diketahui ada 353 quatrains diantaranya yang merupakan karya dari Nostradamus di buku Les Prophéties. Meskipun ia dipuji karena telah berhasil meramalkan peristiwa besar di dunia sepanjang sejarah, orang-orang tak yakin bahwa apa yang dituliskan Nostradamus dalam Les Prophéties adalah hubungannya dengan masa depan. Sajak-sajaknya dikelompokkan dalam serangkaian ayat yang dijuluki Nostradamus sebagai berabad-abad. Ini mungkin besar disebabkan oleh fakta bahwa setiap Z berisi ratusan quatrain yang berbeda. Karyanya diselimuti keanehan, ditulis dengan sengaja agar sulit ditafsirkan, di mana sajak-sajaknya menggunakan terminologi yang sangat meragukan, yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk memahami apa yang penulis coba sampaikan. Apalagi syair yang ditulis Nostradamus syarat dengan metafora, referensi astrologi, serta sumber-sumber mitologis, menghasilkan misteri yang sangat ditumpuk. Meskipun demikian, karyanya telah diuraikan oleh orang-orang yang telah mempelajari quatrain selama bertahun-tahun. Sejak buku pertamanya yang diterbitkan tahun 1555, orang-orang berpendapat bahwa Nostradamus secara akurat meramalkan sejumlah peristiwa global yang sangat penting. Bahkan diyakini bahwa peramal Prancis ini sangat secara akurat meramalkan kebangkitan Hitler, serangan teror di Amerika Serikat pada 2011, revolusi Prancis, pendaratan di bulan, bom atom, serta kebakaran besar London. Ramalan Nostradamus tentang pemboman Hiroshima dan Nagasaki ini adalah dugaan quatrain yang meramalkan dua bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Di dekat gerbang dan di dalam dua kota akan ada cambuk yang belum pernah terlihat. Kelaparan dalam wabah, orang-orang disingkirkan oleh baja, menangis kepada dewa abadi yang agung untuk meminta bantuan. Nostradamus juga diperkirakan telah meramalkan pembunuhan John F. Kennedy dan juga Bobby Kennedy. Dalam quatrain ramalannya, orang besar itu akan dihajar oleh petir pada siang hari, suatu perbuatan jahat yang dinubuatkan oleh pembawa petisi. Menurut prediksi, yang lain jatuh pada malam hari. Konflik di Reims, London, dan wabah penyakit di Tuscany. Mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy adalah manusia hebat, menerima sejumlah ancaman kematian selama bertugas di kantornya. Dia mengunjungi Dallas pada November 1963 ketika dia ditembak mati oleh apa yang ada diartikan dalam quatrain sebagai petir. Pada tanggal 5 Juni 1968, saudaranya Bobby Kennedy dibunuh setelah tengah malam. Apakah Nostradamus benar-benar menuliskan ratusan quatrainnya dengan cara yang tersembunyi untuk memprediksi masa depan? Tetaplah menjadi sebuah misteri. Percaya atau tidak percaya, quatrains Nostradamus banyak ditafsirkan secara personal dari sudut pandang masing-masing, sehingga maknanya biasa saja menjadi berbeda satu sama yang lain.
kalangan yang tidak sependapat mengatakan bahwa banyak prediksi yang dikreditkan ke Nostradamus tidak lebih dari interpretasi yang salah, yang telah disesuaikan atau disesuaikan dengan waktu kita secara retrospektif untuk menyesuaikan peristiwa sejarah tertentu. Lantas, apakah ramalan Nostradamus untuk tahun 2020? Inilah rangkuman Quatrain Nostradamus yang diduga untuk tahun 2020, yakni gempa bumi dahsyat. Nostradamus meramalkan bahwa akan ada gempa bumi besar yang melanda benua Amerika dan Asia di tahun 2020. Kemudian dilanjutkan krisis ekonomi besar, kebangkrutan, resesi, dan masa-masa kelam bagi ekonomi global. Nostradamus juga menuliskan bagaimana bagian-bagian apa yang kita kenal sekarang sebagai Antartika yang diramalkan akan mencair hingga menyebabkan kenaikan global pada permukaan air laut, serta bencana-bencana lain yang akan sulit ditafsirkan dan diprediksi dalam Quatrain Nostradamus untuk tahun 2020.